Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami Kau ajak untuk lebih mendalam dalam hidup kami sehari-hari. Tidak cukup hanya kami berkeadilan, berhukum. Meski itu tetap penting dan perlu, tetapi kami berani mengampuni, memaafkan, dan mengerti orang lain. Berkatilah ya Bapa supaya Roh Kudus membawa kami kepada hidup yang lebih dalam. Terpujilah nama-Mu dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus mengajak kita untuk lebih. Tidak cukup hanya mengatur undang-undang hukum. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, hukum balas dendam. Kita bisa melihat hukum balas dendam itu pada peristiwa yang sekarang ini, hukum apa? Itu perang antara Iran dan Israel. Ya. Saling membalas satu sama lain dan ribuan orang dan segala banyak hal akan hancur lebur. Maka mari saudaraku terkasih, hal yang sangat sederhana. Beberapa hari yang lalu seorang postulan kami bertanya, bagaimana orang mau untuk mengampuni? Sulit sekali mengampuni dan tidak akan mau mengampuni. Ya, pengampunan itu adalah unsur penting di dalam hidup sejarah manusia. Ketika orang tidak mengampuni, maka ada balas dendam, ada kematian dalam hatinya, dalam hidupnya. Rahmat tidak mengalir dalam dirinya ketika orang balas dendam. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus dengan mengatakan sebelum wafatnya, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Hukum balas dendam adalah hukum yang menghancurkan manusia dalam dirinya sendiri maupun dalam diri orang lain. Tidak bisa tidak, kita belajar mengampuni apapun juga kesalahan orang lain. Dan itu dibawa sampai mati. Ketika orang tidak mau mengampuni, maka dia akan terbawa terus dalam suasana dendam dan marah. Bahkan akan menyebabkan sakit penyakit dalam tubuhnya. Maka mari saudaraku terkasih, kita sebagai orang Katolik tidak cukup hanya mengikuti apa yang perlu kita lakukan, tapi mengampuni terus-menerus. Ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Mengampuni dan memaafkan. Semoga sabda Yesus hari ini sungguh membuat kita harus belajar mengampuni dan memaafkan. Dan itu berarti berkorban. Dan pengorbanan itu adalah karena kita keluar dari zona nyaman, kita keluar dari hukum balas dendam, dari kesombongan, keangkuhan, dari ke prestis, harga diri. Oh, dia yang salah kok, saya harus minta maaf dan mengampuni. Yesus mencuci kaki para rasul di saat-saat yang seperti itu. Semoga kita semua hari ini, kita semua dipanggil untuk berani mengampuni. Seorang gadis yang minta doa kepada saya supaya dia mendapatkan jodoh. Tapi ketika saya bertanya karena dia tidak mau mengampuni mantannya yang terjadi dengan dia. Jadi tidak mau. Bagaimana kita mau mendapatkan rahmat ketika kita tidak berani mengampuni? Kita tidak berani memaafkan. Maka seringkali saya bilang ketika seseorang gadis, seorang pemuda yang tidak mendapatkan jodoh, lalu saya bilang, apakah kamu pernah melukai hati orang? Apakah kamu mengampuni orang lain, seorang laki atau perempuan? Nah, maka mari kita sekali lagi belajar mengampuni, memaafkan kata-kata kita, pikiran kita, perasaan kita, dendam kita, marah kita kepada siapapun juga yang telah melukai hati kita. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, menghapus dosa-dosa kita, dan sungguh dikuatkan untuk selalu belajar mengampuni kapanpun. Tak boleh ada dendam, tak boleh ada marah yang tersimpan dalam hati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.